A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Puja dan pujinya hanyalah kepada Allah semata. Salawat dan salam harus selalu dan tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Amma ba'du, dari sekian perjalanan hidup kita ini, puasa sudah memasuki 10 hari. Mestinya kita menjadi orang-orang yang senang, bergembira. Kenapa demikian? Karena surga itu ada di dalam puasa. Dan ketika seorang mukmin puasa dengan puasa yang benar-benar puasa, maka bisa merasakan surga itu ada di puasa. Kalau surga itu ada di dalam puasa, mestinya puasa itunya punya kualitas. Karena kualitas puasa itu bisa dirasakan ketika seseorang memahami, mengerti, dan terus berani untuk mengambil sesuatu yang baik di dalam puasa tersebut. Karena puasa itu junahun, menjadi tameng, menjadi perisai. Lah oleh karena itu, puasa itu punya kualitas. Ketika kualitasnya meningkat, maka puasa itu adalah surga. Sehingga orang-orang beriman bisa dipahami kalau puasa itu penyiksaan, berarti nafsu yang diperangi. Tapi kalau sudah meningkat derajatnya, puasa itu surga, taman yang indah untuk dapat dijalankan dan dilakukan, serta masuk kepada relung-relung penjiwaan, bangun spiritual yang lebih. Ini puasa. Jadi harus dipahami, puasa itu surga. Tinggal kitanya saja yang memahaminya serta melaksanakan. Karena di dalam puasa itu pembersihan-pembersihan yang oleh Allah Ta'ala dikatakan kutiba alaikumusiyam itu ditulis, dicatat. Pahalanya oleh Allah Ta'ala tersendiri. Orang belum tentu mengetahui itu orang puasa atau tidak, terus mengerti bahwa itu melaksanakan puasa yang sebenarnya apa tidak. Yang jelas puasa itu punya kualitas yang beda di antara ibadah-ibadah yang lain. Maka kalau sampai puasa itu tidak masuk kepada derajat ini loh surgaku yang ada di dunia ketika aku melakukan puasa, maka alangkah indah puasa itu. Lah mestinya kita bersama-sama. Jangan sampai puasa itu hanya dengan dahaga, hanya dengan lapar. Puasa itu surga, taman yang indah bagi orang beriman. Karena setiap masuk waktu fajar, kemudian terus menerus, kalau kita congkak, kita sombong, otomatis banyak berbuat kerusakan. Kalau puasa itu menahan, banyak yang kita tahan. Dari nafsu kita, dari pikiran kita, dari keinginan yang menggebu-gebu. Banyak dari kita merusak dan merusak. Kita punya bangunan yang luas, yang megah, itu juga merusak. Karena merusak susunan yang oleh Allah Ta'ala sudah dibangun Nabi, membongkar tanah, dibuat sesuatu yang indah. Kalau kita bisa melihat dan memperhatikan bagaimana Rasulullah itu punya rumah, tapi rumahnya akhirnya jadi masjid. Apa kita berani rumah kita yang tadinya bagus dijadikan masjid? Artinya dijadikan tempat sujud. Dan seperti itu juga kita. Kalau sholat kemudian puasa itu jadikan taman surga yang indah,
Lah akhirnya Rasulullah menggambarkan di rumahku itu adalah raudhah min riyadil jinan. Dan kita digambarkan di sini bahwa jiwa kita, hati kita, tubuh kita ketika melakukan puasa pun menjadi surga. Itu kalau orang beriman. Kalau mempercayai bahwa rukun Islam ini beda dari yang lain. Karena apa? Kekuatan spiritualnya dibangun, disitulah surga nampak. Dari meringankan tubuh, dari kita rileks, dari proses pemanasan yang ada di dalam tubuh. Ini puasa. Jadi puasa itu kandungannya bagus sekali. Sampai ada perintah sumu tasihu, kamu puasa maka akan sehat. Karena itu surga. Tenang, mengembirakan, menyenangkan. Jadi kalau puasa itu merasa susah, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa bekerja, melakukan sesuatu yang bermanfaat, maka di sini menjadi sesuatu tanda tanya. Kenapa kok puasa tapi tidak beraktivitas? Puasa kok tidak bermanfaat? Puasa kok tidak ada sesuatu yang lebih darinya? Nah ini, makanya puasa itu tergolong surga. Puasa adalah surga bagi orang-orang yang beriman. Surga bagi orang-orang yang merindukan apa? Surga yang oleh Allah Ta'ala diberikan. Makanya nanti kalau sudah ditinggalkan Ramadan, kehilangan surga yang ada di puasa, kita bisa merasakannya, indahnya Ramadan dibanding bulan yang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi rahmat Allah Ta'ala di bulan Ramadan itu surga. Kalau tidak merasakan Ramadan itu surga, tidak merasakan baunya surga yang ada di Ramadan, naudzubillah min dzalik. Ya, Ramadan itu surga. Surga untuk orang beriman. Surga yang dipanggil oleh Allah Ta'ala untuk orang-orang beriman agar melakukan lebih dan lebih dari yang sebelumnya dilakukan. Jadi baunya surga bisa dirasakan ketika Ramadan. Tidak usah yang jauh-jauh. Sampai dikatakan baunya mulut orang berpuasa itu misik. Kenapa? Di situ ada gantinya. Yang tadinya baunya itu tidak karuan, tapi ketika masuk Ramadan jelas. Di situ ada bau wangi. Hanya keimanan dan keyakinanlah yang bisa membangun ke sana. Jadi ingat, puasa adalah surga. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita bersama-sama memanjatkan doa yang mudah-mudahan dengan doa ini kita menjadi ahli surga. Allahumma adkhilnal jannata mal abrar. Allahumma adkhilnal jannata mal abrar. Ya Aziz ya Ghafar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Taqabbala ya karim. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.